gue bilang ke yang tukang pinjemin uangnya, nggak usah diviral-viralkan seperti itu, mungkin orangnya mau ganti tapi belum sekarang. Nah kalau kalian udah viralkan seperti itu, harga diri orang itu udah kalian jual, kalian pamerkan ke media sosial kan. Kalau jadi aku juga nggak mau ganti lah, harga diriku lebih lebih mahal daripada yang aku pinjam. Hai guys, gimana puasa kalian? Masih lanjutkan? Mudah-mudahan sampai bulan Ramadan ya guys ya, sampai bulanan Fitri puasa lancar ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat pagi, apa kabar kalian gitu. Jadi hari ini aku mau bahas di komunitas di Facebook aku sering lewat tentang penipuan TKI, ya penipuan orang minjam uang, ya penipuan orang ketipu di online dan sebagainya. Kebanyakan sekarang mereka naikin ke sosmed loh guys ya. Yang saya sedihkan itu ya. Jadi kita mau chit chat sambil aku bekerja ya guys ya. Jadi guys, sebenarnya gini ya, oke lah kita sudah menjamin uang ke orang, tapi nggak perlu dinaikin ke sosmed dan diviral-viralkan seperti itu. Karena gini, mungkin orang itu mau mengganti uang yang dia pinjam, tapi karena dia udah nama baik dia udah dijelekan di sosmed, jadi dia coba kita pikir deh dengan positif gitu. Kalau nama kalian udah dinaikin ke diviralkan seperti itu, sosmed itu banyak yang bisa lihat kan. Nah terus nama baik kalian udah jelek, terus kalian mau ganti nggak gitu? Kalau cara aku nggak ganti lagi dah. Ya karena apa? Nama baik aku lebih mahal daripada uang yang aku pinjem gitu. Kadang-kadang aku lihat yang mereka posting itu sampai aku senyum sendiri, karena aku orangnya juga udah pernah ditipu, tapi sampai sekarang aku pikir udahlah, berarti itu bukan rezeki aku dan itu rezeki orang yang pinjam itu, ya udah nggak apa-apa. Toh hidup itu berputar dan kita akan lihat siapa yang apa akan terjadi orang itu seperti itu tidak, dan dia akan rasakan seperti apa gitu aja. Kalau aku ya, kalau kalian nggak paham aku, kalau yang tukang pinjemin uang nggak paham. Jadi aku mau bagi sedikit pengalamanku waktu aku ditipu ya guys ya. Jadi aku udah sering ketipu deh guys ya, karena aku orangnya itu nggak tegaan, apalagi kalau orang itu udah udah ngomong tentang masalah keluarga gitu, membantu keluarga apa semua. Kalau pas aku ada uang, aku nggak pelit guys. Orangnya boros sama uang aku orangnya. Kalau aku lagi bekerja, waktu bekerja di luar negeri ya guys. Kalau sekarang sih udah nggak pinjemin karena aku juga seret. Cari duit susah sekarang guys, apalagi dengan masalah dengan adanya pandemi ini ya guys ya. Nah jadi dulu aku pernah ketipu di Taiwan itu sama sponsor sendiri loh guys ya. Jadi aku minta tolong untuk bikin surat dokumen gitu. Udah aku kirimkan 3,5 juta itu kalau nggak salah, itu 3,5 juta sampai tahun ini. Dari tahun berapa itu, 2015 sampai tahun ini nggak ada yang jadi dan uang itu nggak kembali gitu. Waktu itu aku belum ke Cina ya guys ya. Nah, terus aku udah terus satunya aku juga ketipu sama orang terdekat aku. Orang terdekat aku itu bukan saudara lo ya, tapi mantan pacar gitu. Dulu aku hampir jadi pelakor lo ya guys ya, saking kebodohan aku. Untung tapi ada yang menegur aku, yang di atas menegur aku, bukan ada yang menegur aku tapi yang di atas menegur aku, dan aku beralhamdulillah banget, aku syukur alhamdulillah banget aku pisah sama orang itu. Kalau enggak aku dikuras habis uang aku, bener. Jadi dengan alasan hubungan karena aku sayang sama orang itu gitu, jadi aku ditipu gitu. Minta HP lah aku belikan, terus minta uang, katanya orang tuanya sakit ya aku kasih gitu kan. Sering minta uang aku kasih gitu. Cuman lama-lama aku berantem dan akhirnya
Kalau aku nggak berantem itu, aku pasti nggak kepisah kan sama orang itu gitu. Dan ada pelajaran sih buat aku gitu, kepisah akhirnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia juga nggak ganti uang itu gitu. Terus aku ada dengar kabar waktu itu, terakhir kali aku dengar kabar orang dia itu kecelakaan gitu kan. Terus aku iseng loh, aku orangnya, aku tak ngomong ke temennya, apa aku ngomong langsung, aku lupa, aku mungkin kamu, aku bilang gitu. Jahat aku ya gitu. Nah, terus aku juga di Cina ini ya, itu udah selesai lah, aku udah nggak mikir itu. Nah, terus di Cina aku juga ketipu dengan orang yang udah aku bikin seperti adikku sendiri. Terus aku juga ketipu dengan orang yang aku udah prosesin gitu. Aku udah prosesin mereka pakai uangku, giliran itu uang itu nggak kembali gitu. Nah, terus aku yang satu yang aku percaya seperti adik aku itu, ceritanya itu aku jualan, dan aku kan jualan di sana, dan uang otomatis kan uang kan aku harus transfer dulu ke orang dalam. Nah, aku kasih ke dia, dia menghilang guys. Menghilang anaknya. Ada rugi sekitar 3.000 yuan, atau sekarang sekitar 6 jutaan lebih. Tapi aku orangnya simpel kayak gini aja. Pertama memang awalnya memang agak sedih, agak kepikiran lah ya, 1 minggu 2 minggu, tapi setelah itu mikir gini, berarti itu bukan rezekiku gitu. Kalau dia akan kembali berarti rezeki, kalau bukan enggak kembali berarti bukan rezeki aku, ya kan. Kata orang Jawa itu pindanggon itu ada pindah tangan. Aku kurang bersodako ya. Ya udah, aku mau bikin konten, aku penasaran pengen bikin konten karena aku sering lihat lewat di Facebook aku apa tentang penipuan kayak gitu. Lagian ngapain dipinjem-pinjemin sekarang, orang sekarang itu udah nggak bisa dipercaya semuanya. Nggak semuanya sih ya, cuman maksudnya lebih berhati-hati lah sama uang sekarang, karena uang tuh cari itu nggak gampang. Coba pikir kalau 3.000 yuan itu dikali itu berapa sekarang, 6 jutaan lebih, ya kan. Terus yang di Taiwan itu sekitar aku habis 6.000 atau 8.000, coba pikir itu habisnya berapa. Terus aku ngurus dokumen bisa habis 3 jutaan, 3 jutaan setengah. Itu sebenarnya kalau dikumpul itu udah banyak, cuman ya begitulah manusia sekarang itu. Omongan itu depannya enak, oh iya baik gini, giliran uangnya udah ada, main lewat aja uangnya itu. Dipikir orang cari uang kali tinggal ngambil daun dipetik-petik gitu ya guys ya. Jadi aku cuma berbagi ini, aku bilang ke orang yang siapa tahu yang mau dengar monggo, nggak mau dengar ya terserah gitu. Kalau mau minjemin nggak usah lah cara aku. Karena apa, giliran nggak diganti naikin ke viral ke Facebook atau ke mana-mana itu, jadinya kan gimana ya, sama aja kita tuh ngumbar aib sendiri karena kita minjemin uang, ngapain gitu. Ya guys, jadi aku bilang karena aku udah pernah ketipu sama dunia maya ya, kasih tahu ke teman-teman, ke kalian ya guys yang sekarang TKI. Jadi kalau ketemu cowok-cowok yang itu, masih ada nggak ya cowok-cowok yang suka nipu di Facebook kayak gitu, di aplikasi gitu, masih mending jauhkan lah guys ya, karena cari uang tuh nggak gampang. Kasihan keluarga ya, karena aku udah ngelewati itu. Jadi aku kayaknya cobaanku udah lewat gitu, sudah lewat cobaanku. Jadi aku, tapi kalau nggak kayak gitu, aku nggak tambah matang berpikir oh iya benar orang yang gini, benar orang yang gitu nggak benar gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan pengalaman aku bisa berguna untuk kalian yang lagi berpacaran online ya guys. I want to tell my old friend, my subscribe friend, if you don't understand what I say, you can on the subtitle, right? But I don't know, sometimes YouTube give the subtitle, sometimes they not give. I don't have any time for make a subtitle from myself.
ya jadi belajar bahasa Inggris lah ya kayak sedikit-sedikit ya itu ya apa belajar jangan buru-buru banget ya guys. Harus bisa bahasa Inggris. Setidak-tidaknya walaupun makan singkong guys, tapi kita bisa bahasa Inggris ya guys. Jadi ada yang bilang gak ngerti aku ngomong apa temanku orang luar, jadi aku bilang nyalain aja subtitle, tapi kalau gak ada subtitle aku juga malas bikinnya. Belum ada waktu guys, masalahnya aku punya anak kecil, jadi aku belum ada waktu untuk bikin gitu. Pengen sih bikin gitu tapi yang instan, yang cepet. Yang mau taruhin top subtitle silakan ya. Dan aku mau kasih tahu ke teman-teman, kalau kalian mau nonton shorts tuh maaf aku nonaktifkan komentar karena itu kan shorts, cuma shorts doang, cuma untuk narik view sama subscriber sih. Dapatnya syukur, nggak dapatnya alhamdulillah. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya. Terima kasih udah nemenin aku chit chat tentang hati-hati ketipu di sana ya guys ya, apalagi yang masalah uang ya. Semangat dan sukses ya teman-teman di luar negeri ya. I love you all. Bye bye.